pada pagi. Walaupun terlambat ya, maaf tadi itu entah kenapa ya, jadi WiFi tidak bisa, tethering tidak bisa, terus HP-nya saya coba saya restart ya, alhamdulillah kok bisa. Jadi ya ada masalah ya. Sebenarnya WiFi-nya itu yang kalau dari HP kan saya materinya masih di laptop ya, jadi belum bisa. Jadi mudah-mudahan ini masih cukup ya waktunya, insya Allah. Saya lanjutkan untuk materi ini ya, buah ya. Hari ini saya datang untuk menjelaskan tentang buah. Nah, tentang buah itu kalau dari pengertiannya yaitu merupakan apa, proses ya perkawinan ya, butik dan benang sari ya, sebenarnya dari tanaman, satu tanaman, berbagai jenis tanaman terjadi proses itu ya. Tahap pertama mungkin tanaman akan tumbuh dulu ya, belum berbuah, mungkin akan terbentuk batang, tunas ya gitu ya, kemudian terus membesar, bentuk ranting ya, cabang, ranting, kemudian daun-daunan, kemudian baru buah ya. Nah, buah itu berkembang ya, bunga ya, bentuk bunga, lah itu kemudian terjadi tadi ya, antara putik dan benang sari, itu biologinya seperti itu ya. Nah, tapi kita mempelajari terkait dengan karakteristik buah segarnya. Jadi kalau di kita baca ya, atau kita data tentang buah, jenis buah ya di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Jenis-jenis buahan, alhamdulillah Indonesia ini dikaruniai tumbuh ya, berbagai macam tanaman berbuah ya, tanaman buah yang itu beraneka ragam. Nah, dari buah tersebut tentu jenis dan varietas mempunyai warna, rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda. Misalnya sama-sama mangga gitu ya, antara mangga mana lagi, arum manis, mangga golek, mangga yang lain ya, kueni, macam-macam itu tentu memiliki warna kulit pun bisa berbeda ya. Ada yang mangga itu warna hijau kekuningan ya, kalau sudah mematang itu kulitnya agak kekuningan. Terus kemudian ada yang kuning ya, ada yang warna merah. Jadi apel pun juga begitu ya. Jadi ada apel, kalau kita di Indonesia lokal ini apel Room Beauty, apel Ana, apel mana lagi yang itu ternyata memiliki warna dari kulit ya sampai pada rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda. Ya, seperti mana lagi itu dominan manis ya, agak asamnya sedikit, tapi kalau kita mengkonsumsi apel Room Beauty, nah maka itu asam yang lebih dominan pada manisnya. Bisa dengan yang apel Ana ya. Ya, kalau kita pernah kunjung ke, walaupun di toko-toko buah itu sudah ada ya apel-apel lokal itu, tapi kalau kita berkunjung ke salah satu area yang banyak membudidayakan apel, daerah Malang ya, tempatnya Batu itu, nah itu banyak ya, bahkan ada yang wisatanya itu petik apel, ya, petik apel di Agrokusuma. Terus ada lagi yang satu lagi itu saya agak lupa, yaitu bagus untuk destinasi ya. Misalnya kalau Mas Wagisi mau KKL, dulu saya pernah mengantar satu kali ya, masuk KKL itu di itu satunya itu Agrokusuma itu ya, petik apel itu. Jadi menarik sekali. Nah, kemudian nilai gizi, sumber vitamin dan mineral juga serat ya.
Jadi buah itu dikenal dengan ini ya, memiliki nilai gizinya itu sebagai sumber vitamin, kemudian mineral dan serat. Ya. Meskipun juga tetap ada komponen yang lain seperti protein, lemak, ya itu tetap ada. Ya. Apalagi misalnya kalau kita salah satu melihat komposisi buah alpukat, ya itu lemaknya cukup tinggi. Ya. Nah, lemaknya cukup tinggi. Nah, jadi di selain itu mengandung juga pangan fungsional, ya. Jadi pangan fungsional ini adalah karakteristik bahan pangan yang selain mencukupi nilai gizi itu juga ada nilai yang lain, nilai kesehatan, efek berat kesehatan yang lain, yaitu adanya senyawa fitokimia. Contohnya adalah senyawa fenolat, ya, asam fenolat, flavonoid, serta lignan yang berperan sebagai antioksidan. Ini penelitian-penelitian yang terbaru ini banyak sekali ya, para peneliti itu yang dikaji adalah antioksidan ya, termasuk dengan dosen-dosen gizi itu juga banyak ya, Bu Pak Ali itu kan antara yang dari temulawak yang antioksidan, Bu Sufi, kemudian dosen-dosen yang lain ya, saya melihat juga yang diamati diantaranya antioksidan ya, Ibu Yuri juga ya. Nah, memang antioksidan ini memberikan manfaat yang cukup besar dan itu bisa terkandung dari bahan-bahan segar yang ada, diantaranya adalah buah, ya, nah, buah-buahan. Terus kemudian ada juga antioksidan itu diperoleh dari pangan olahan, ya, pangan olahan. Seperti tempe itu isoflavonnya itu setelah dari kedelai menjadi tempe itu kemudian isoflavonnya, antioksidannya naik, meningkat. Ya. Juga ada beberapa produk fermentasi yang kemudian bisa menghasilkan antioksidan, ya. Seperti kombucha itu ya, kombucha itu, teh kombucha. Ya. Jadi salah satunya adalah buah ini ya yang menjadi sumber antioksidan. Ya, itu merupakan satu karakteristik yang menarik, yang kemudian banyak ahli gizi menyarankan ya, makanan beragam yang seimbang itu dan harus buah dan sayur ya. Nah, kalau buahnya tidak terkonsumsi pasti ada ketimpangan ya, ada sesuatu yang kurang ya terhadap pemenuhan nilai gizi maupun pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Ini serat ya itu kan banyak diantara dari buah dan sayur ya. Nah, komposisi kimia bervariasi. Nah, mau ya ini belum saya besarkan. Nah, jadi karbohidrat kalau kita cermati di buah itu sebagian besar itu adalah selulosa, ya, selulosa. Nah, saya sudah lama enggak, tentu angkatan ini sudah tidak ngajar ya, saya kimia pangan. Terakhir kapan itu ya, kimia pangan ya. Itu ketika menjelaskan karbohidrat itu tentu akan menyinggung selulosa ya. Jadi karbohidrat itu ada yang monosakarida, disakarida, dan oligosakarida dan polisakarida. Nah, polisakarida itu bisa berupa ini ya, selulosa, pati, pektin ya. Kalau gula itu adalah monosakarida. Nah, yang banyak jenis karbohidrat yang ada pada buah itu adalah selulosa. Nah, yang kemudian yang jumlahnya lebih rendah, lebih sedikit adalah pektin, pati, dan gula sederhana. Ya, gula sederhana. Nah, kemudian juga sumber vitaminnya itu apa? Kebanyakan adalah vitamin A dan vitamin C. Ya, kebanyakan. Kemudian merupakan sumber mineral ya seperti kalium, kalsium, besi, dan yang lain-lain ya. Ada yang lebih kecil kadarnya. Nah, pada buah ini juga ada warna yang membuat buah itu menjadi warna-warni itu disumbang dari tiga kelompok pigmen ini, klorofil, karotenoid, dan flavonoid.
ya. Ya, bedanya apa? Kalau klorofil mungkin Mas sudah pada tahu ya, itu merupakan menyumbang warna hijau. Tapi bagaimana dengan karotenoid, flavonoid? Nah, itu akan kita jelaskan ya pada perkuliahan ini. Nah, ada yang referensi membuat secara umum ya komposisi buah itu air kisaran segini ya. Tentu ini estimasi ya, rata-rata gitu kisarannya. Karbohidrat, nah kalau kita lihat ya ada yang 2 sampai rentang ya. Jadi rentang ini bukan rata-rata ya, rentang 2 sampai 40. Jadi ada yang sedikit, ada yang karbohidratnya itu sampai besar ya 40%. Ya. Nah, yang menarik ya bahwa karbohidrat ini bisa mengalami perubahan selama pemasakan ya. Jadi bahan yang terutama tadi misalnya pati ya, pati itu bisa terdegradasi, terurai, kemudian berubah menjadi gula. Nah, gula inilah yang kemudian menyumbang ketika buah itu belum matang gitu ya, itu tidak berasa manis, tapi begitu patinya sudah mulai terdegradasi, nah itu kemudian akan terbentuk senyawa atau gula sederhana ya, atau karbohidrat sederhana, diantaranya glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, untuk gula itu yang biasanya yang banyak itu adalah fruktosa, ya, yang dari komposisinya itu yang banyak adalah fruktosa, ya, kemudian kita rasa manis itu. Nah, kemudian serat pangan ya tadi ya sudah ya. Nah, ini manfaat kesehatannya bisa ini ya diantaranya dikatakan pangan fungsional itu berarti dengan apa kesehatan. Kesehatannya di mana? Yaitu mencegah kanker usus macam-macamnya. Termasuk antioksidan itu kan manfaatnya banyak sekali. Kalau browsing ya, Anda browsing untuk mempengaruhinya terhadap pencegahan oksidasi ya di dalam tubuh. Nah, dampak oksidasi dalam tubuh itu apa kalau tidak ada antioksidan? Antioksidan itu ada antioksidan dari luar yang ada di dalam ya di dalam. Nah, yang dari luar ini perlu ya, kalau tidak ada bisa jadi nanti antara kecepatan oksidasi dalam tubuh dengan jumlah antioksidannya tidak seimbang sehingga oksidasi terus terjadi dalam tubuh dan pengaruhnya itu banyak ya, dampak merugikan ketika terjadi oksidasi. Sumber oksidasi diantaranya bisa dari karena makanan yang teroksidasi ya, misalnya makanan gorengan itu dari minyak yang teroksidasi. Nah, kemudian protein ya itu kecil ya untuk buah maupun sayur itu kecil. Nah, lemak itu juga sama, jumlahnya kecil, tidak sebagaimana pada beberapa kacang-kacangan itu lemaknya masih tinggi ya. Nah, jadi tapi ada beberapa yang kemudian agak berbeda ya dari keumuman, misalnya alpukat ini. Ya, alpukat itu 20%, zaitun itu 15%. Makanya buah zaitun itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, banyak diambil minyaknya, olive oil ya, dan itu harganya mahal ya. Mahal karena memang karakteristik komposisi asam lemaknya itu sangat baik. Ya, sangat baik ya. Dan itu tersebut di Al-Qur'an juga mengenai zaitun ini, keutamaannya ya. Keistimewaannya ya zaitun. Nah, zaitun itu bukan hanya untuk pangan, bahkan industri farmasi, kosmetik itu juga menggunakan ya zaitun ini. Nah, selanjutnya asam organik ya. Jadi kalau kita makan buah-buahan ya yang sudah matang gitu ya, maka tetap ada rasa asam, apalagi kalau buahnya itu buah yang mengkal ya seperti mangga gitu. Akan berasa rasa asamnya ya. Beda kalau memang ada beberapa karakteristik buah yang memang sampai tua pun berasa asam ya, seperti belimbing wuluh ya itu memang sampai itunya pun akan berasa asam ya. Ya dengan kayak belimbing ya, belimbing biasa itu juga dominan asam ya. Tapi ada yang
karakteristik buah itu yang awalnya kalau mengkal itu asam, tapi kemudian kalau sudah tua itu berubah menjadi manis ya, seperti mangga itu. Jadi seperti itu. Jadi asamnya itu apa? Ada asam sitrat, malat ya. Konsentrasinya bisa kisaran 3% ya pada buah-buahan, tinggal menyumbang rasa masam. Nah, kemudian ada vitamin mineral tadi ya, dan ada senyawa volatil ya yang menyumbang cita rasa. Nah, itu coba kita nanti jelas ya mengenai bagian-bagian ini. Asam, senyawa volatilnya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran ya komposisi zat gizi beberapa jenis buah ya, beberapa jenis buah. Nah, ada kalau kita ada air, ada protein, ada lemak, karbohidrat ya. Kembali lagi untuk rujukan utama bisa mengacu ke TKPI ya, TKPI. Kadar airnya tadi ya menyebutkan salah satu pustaka itu 80, tapi sebenarnya itu ada yang misalnya ini pisang Ambon, pisang Raja ini kadar airnya 72, 65,8%. Sekali lagi kalau kita membicarakan buah segar, pangan segar itu yang dominan, yang kalau kita melihat ya, real komposisinya itu yang paling banyak itu air ya, semuanya. Nah, termasuk manusia ini pun paling banyak air ya. Nah, Anda mungkin sudah melakukan apa materi tentang itu. Jadi makhluk hidup itu banyakkan air yang baru kemudian non airnya itu yang kemudian dipersentase berapa persen gitu ya. Sisanya. Nah, protein, lemak, karbohidrat ya. Kalau kita lihat di sini jumlahnya tidak banyak semuanya. Ya. Kalau karbohidrat itu rentangnya malah kalau ini ada yang sampai 0 ya. Nah, ini karbohidrat bisa ada yang 7, ada yang 4 ini ya alpukat. Tapi alpukat ini lemaknya yang tinggi. Nah, 3,97 ya. Nah, kalau dari 0,00 semua, tapi ini khusus untuk lemaknya ini tinggi ya untuk alpukat ini. Karbohidratnya rendah. Apel karbohidrat tinggi tapi lemaknya rendah. Jadi karakteristiknya memang berbeda-beda ya antara satu buah dengan buah yang lain. Sama-sama jenis apel itu pun juga berbeda komposisinya. Nah, misalnya apel tadi apel mana lagi, apel Room Beauty, apel Ana gitu ya. Alpukat pun juga begitu. Beda varietas pasti berbeda komposisinya walaupun perbedaannya itu bisa jadi tidak besar ya. Pisang juga begitu kan luar biasa ya, pisang di Indonesia itu banyak sekali ya. Pisang kepok itu aja ada kepok pipit, kepok macam-macam ya. Kemudian pisang Ambon, pisang Raja, ya, pisang Ulin, pisang ya macam-macam ya. Banyak. Jadi ada yang ukurannya besar juga ada, yaitu pisang itu ya yang kalau diantara kalau kita jalan ke Muria itu ada pisang yang ukurannya besar itu ya. Nah, saya tidak apa detail ya mengenai jenis-jenisnya. Rumahnya Pati ya. Nah, kemudian buah-buahan umumnya memiliki pigmen klorofil ya, karotenoid dan grup flavonoid. Jadi kalau klorofil itu terutama adalah buah yang dominan disumbang ketika masih muda ya. Nah, tapi ada juga yang sampai seperti mangga itu sampai tua pun juga klorofil itu masih ada ya warna klorofilnya. Kemudian selama proses pematangan buah akan jadi degradasi klorofil dan muncul pigmen-pigmen lain. Jadi muncul pigmen lain sehingga buah berubah warnanya menjadi kuning, orange dan merah. Nah, seperti pepaya itu ya. Pepaya itu warnanya hijau. Ya. Pisang itu juga begitu. Ada yang warnanya awalnya ada hijau, ya, tapi kemudian begitu matang berubah menjadi kekuningan, ya, kemerah-merahan. Tomat juga begitu, dan banyak lagi ya contoh-contohnya. Klorofil yang berwarna hijau bisa berubah menjadi hijau kecoklatan, coklat akibat substitusi magnesium
oleh hidrogen membentuk feofitin. Ya, ini kalau misalnya proses pengolahan itu bisa ya ada misalnya ada substitusi magnesium, ya itu bisa mengakibatkan apa, terbentuknya apa, feofitin. Nah, adanya asam itu juga begitu ya, klorofil itu. Misalnya kita memasak sayur asam, ya sayur asam. Kita menambahkan yang biasanya itu sayur asam itu ada daun-daunnya, ya kadang ada kacang panjangnya, ya jenisnya yang ditambahkan bisa bermacam-macam ya di sayur asam itu. Kadang ada apa, daun brinjo muda itu juga ditambahkan ya. Nah itu warnanya kalau masaknya itu kemudian ditutup ya karena adanya asam itu, tambahan asam itu, maka asam organik itu kan mudah menguap. Nah, asam itu kalau ditutup ya, saat masak misalnya sayur asam itu, maka asam itu yang menguap itu akan kembali terkondensasi dan masuk sehingga pH turun. Nah, adanya pH itu yang semakin turun pada sayuran itu maka membuat kemudian menyebabkan perubahan warna dari klorofilnya itu menjadi hijau kecoklatan. Ya, ada yang menyarankan kalau memang mempertahankan warna hijau, misalnya buah sayur asam itu jangan ditutup, ya. Ketika masak jangan tutup, terutama saat kita mendidih gitu ya. Nah, tetap jadi untuk mempertahankan warna. Atau sayuran yang lain ya, untuk olahan sayuran yang lain ketika pH-nya itu sekiranya nanti pH-nya asam, itu pasti nanti akan klorofilnya itu akan bisa mengalami perubahan menjadi hijau kecoklatan karena pengaruh pH. Nah, kemudian karotenoid ya. Karotenoid itu akan menyumbang warna apa? Dari buah itu warna kuning, orange, merah orange ya. Dan bersifat larut dalam lemak ya. Jadi ini larut dalam lemak karakteristiknya. Nah, ini terdapat dalam kloroplas bersama dengan klorofil ya, terutama pada permukaan atas daun ya. Nah, ini buah-buahan yang mengandung pigmen ini adalah pepaya, kemudian semangka, nanas, tomat, mangga, cabai ya, terus labu kuning ya, labu apa ini, labu yang buat buah ya itu ya, kuning. Terus kemudian karakteristik dari ketonit ini kalau pemanasan ya, akibat pemanasan itu perubahannya sedikit ya, tidak sebagaimana klorofil ya. Klorofil itu mudah mengalami perubahan ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi karotenoid itu spesifiknya ya, senyawanya kelompok ini kan kelompok ya, kelompok karotenoid ya. Oleh kelompok karotenoid itu diantaranya untuk pada tomat, semangka, pepaya itu ada namanya kelompok karotenoid namanya lycopene senyawanya, dan akan memberikan warna merah ya lycopene itu pada tomat, semangka, pepaya ya, termasuk kalau kita lihat ketika masih belum terkupas gitu ya kan warnanya merah ya kulitnya. Jadi kalau semangka luarnya tetap ya cuma warna pigmennya klorofil, tapi kalau sudah dibuka dalamnya, nah itu merahnya itu adalah dari lycopene. Kemudian karotin ya, ini menyumbang warna kuning ya, kuning keorenan ya. Tapi dominannya itu karotin itu ke arah oranye ya memang. Tapi jagung itu kalau kita lihat ada yang dominan itu warna kuning ya, jagung itu. Ya, ini disumbang oleh kelompok karotenoid ini. Kemudian selanjutnya adalah buah itu juga ada pigmen yang masuk kelompok flavonoid
ya, flavonoid. Kelompok pigmen flavonoid ini itu menyumbang warna merah, biru. Nah, kalau yang tadi kan biru tidak ada ya, yang kemudian violet dan kuning. Ya. Yang kebanyakan kalau kuning itu biasanya disumbang oleh flavonoid ya, senyawa flavonoid. Nah, jadi pada jagung pun itu juga ada komponen flavonoidnya. Nah, kemudian larut dalam air berbeda ya. Kalau tadi itu karotenoid itu dalam lemak, kalau flavonoid larut dalam air. Nah, pengolahannya kalau misalnya diolah ya itu juga dipengaruhi oleh asam ya. Karena adanya asam itu akan bisa mempengaruhi perubahan warna ya dari flavonoid itu. Nah, ini misalnya ini antosantin ya, itu satu senyawa yang masuk pada kelompok flavonoid, yaitu pigmen yang memberikan warna putih atau kuning misalnya pada apel dan pisang. Nah, putih dan kuning ya. Kemudian ada juga tanin ya, kelompok flavonoid itu tanin, yaitu sebenarnya merupakan zat anti gizi ya karena bisa mengikat mineral. Tanin merupakan pigmen yang tidak berwarna dan terdapat dalam buah salak, apel, pisang selama apel dan pisang ya. Kemudian selama proses pematangan kadar tanin dalam buah akan menurun. Jadi yang menyumbang rasa sepet ya, menyumbang rasa sepet itu adalah tanin, kandungan tanin. Ya. Pisang itu kalau kita masih mengkal ya, belum matang gitu ya, belum berasa manis, ya kalau kita makan pasti sepet ya. Salak juga begitu. Itu karena ada kandungan taninnya itu. Nah, pas proses kematangan, kemudian taninnya akan menurun. Jadi itu pigmen tapi tidak berwarna ya. Dan itu kelompok flavonoid. Nah, ada juga asam-asam organik ya, asam organik itu yang tadi saya katakan ya, itu bisa selama pematangan itu mengalami menurun ya, proses penurunan ya. Termasuk pada belimbing pun juga begitu ya, walaupun tetap terakhir itu tetap ada dominan asam ya, tapi asamnya itu menurun dibanding ketika belimbing itu kondisi yang masih belum matang ya, tetap asamnya itu menurun. Kalau belimbing ya, belimbing buah itu bukan wuluh ya, itu ada tetap ada manis ya, tapi tetap yang dominan adalah asam ya, terutama banyak pada buah-buah yang masih belum matang atau masih muda. Nah, asam-asam ini yang menyumbang itu yang paling banyak itu adalah asam malat dan sitrat pada buah-buahan. Nah, khusus pada anggur itu ada asam tartarat yang menyumbang rasa asam ya. Nah, asam ada juga asam oksalat ya, tapi jumlahnya tidak banyak. Ini asam oksalat ini merupakan zat anti gizi ya, seperti tanin tadi. Yaitu mampu mengikat asam oksalat ini bisa mengikat mineral ya, contohnya kalsium. Nah, maka terutama yang asam oksalat yang juga cukup besar itu kemarin di ini ya, bijian ya, maaf, kacang-kacangan itu juga ada mengandung asam oksalat, dan beberapa umbi ya seperti bahkan bayam ya, sayur ya, nanti itu juga banyak mengandung asam oksalat ya. Nah itu makanya dikatakan Fe yang di bayam dengan Fe yang di daging itu sama-sama misalnya untuk kebutuhan Fe ya, yaitu bagus daging ya. Daging itu ada di mioglobinnya ya. Jadi Fe itu merupakan unit penyusun komponen mioglobinnya. Nah, kalau di Fe yang ada di bayam itu disebut kenapa tidak bagus, karena bisa terikat juga oleh asam oksalat yang ada di bayam. Jadi bentuknya terikat.
sehingga tidak bisa diabsorb. Jadi apalagi kalau kita mengkonsumsi ya misalnya kalsium ya pada minum susu gitu ya, tapi kita combine ya seperti Thai tea ya, itu Thai tea ya. Saya hanya berdasarkan ini ya kajian dari komposisi ya, komposisi bahannya sebenarnya bisa jadi kalsium yang ada pada susu itu terikat pada tanin yang ada pada teh ya. Jadi kemudian ya tentunya mempertimbangkan kondisi tertentu ya, bagaimana kalsium itu bisa terikat ya, kondisi secara kimiawinya sehingga terikat. Nah bisa jadi karena kalau teh itu banyak ada taninnya, sedangkan susu itu kalsiumnya, nah gitu. Nah kemudian bukan berarti saya ini ya, karena memang untuk secara kimiawi bagaimana kalsium itu berikat itu perlu kondisi tertentu ya dengan asam oksalat ini. Nah itu kalau itu memang terpenuhi ya bisa jadi terikat. Gitu. Nah kemudian selanjutnya ini ya. Nah ini kalau kita lihat komposisi detailnya ya dari apa? Ini nanti sampai jam 9:40 ya. Ya, maaf. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya ini, ya Anda bisa baca sendiri, berbeda-beda jenis asamnya ya tiap buah-buahan ya komposisinya. Tapi tadi yang banyak adalah asam malat dan sitrat yang dominan. Nah, kemudian ada lagi terkait dengan karakteristik buah itu adalah adanya senyawa yang menyumbang flavor ya. Nah, dari jauh yang paling khas ya kita lihat yang mencolok yang yang mencolok khas dari buah itu bau adalah durian ya. Jadi dari durian kita taruh di satu ruang yang cukup besar, jadi semuanya bau ya, membau oleh durian itu. Sedangkan kalau yang lain baru jarak yang agak dekat ya baru kemudian kita bau, oh ini ada buah ini. Ya, tapi kalau agak jauh tidak. Tapi kalau durian luar biasa ya. Durian itu dalam jarak yang agak jauh pun sudah kita bisa membaunya ya. Nah, kelompok-kelompok ya dari flavor itu ini ya masuk kelompok senyawa ester ya itu ya seperti metil butirat, kemudian yang menyumbang juga ya ini ya nanas itu ya. Kemudian ini kelompok ester, kemudian artinya banyak ya yang menyumbang ester ini, bukan seperti pisang juga itu ya. Itu juga kelompok ester ya. Kemudian aldehid ya. Turunan benzaldehid dan berbagai alkohol ya. Beberapa itu memang kita makan beberapa buah itu juga ada aroma alkoholnya ya. Apalagi itu kalau sudah matangnya itu sudah agak lewat ya, itu kemudian ada gula yang kemudian bisa atau senyawa asam yang kemudian bisa berubah menjadi alkohol. Ya, jadi itu terutama gula ya, gula yang kemudian berubah menjadi alkohol. Nah, kemudian minyak esensial ya, minyak esensial itu juga ada beberapa misalnya pada lemon ya, jeruk ya, itu ada asam lemak minyak esensialnya. Ya. Maka kadang diekstrak terus dibuat aroma ya, menyumbang aroma jeruk ya, aroma lemon ya gitu, karena mengandung minyak esensial ini. Nah, buah itu kalau matang itu maka ada perubahan-perubahan apa saja? Yaitu pertama ada perubahan warna ya. Tadi ya misalnya seperti
buah pepaya, buah mangga, terus buah-buah yang kemudian bisa mengalami perubahan ya, walaupun tidak semua ya, tidak semua. Buah pisang gitu ya. Nah, kemudian pengempukan. Nah, ini karena kenapa empuk? Karena pektin yang menyumbang tekstur yang keras ya, misalnya pada kulit, itu kemudian setelah pematangan mengalami degradasi ya. Jadi pertama awalnya adalah protopektin menjadi pektin ya. Jadi kemudian menyumbang protein yang membuat keras itu adalah protopektin ya. Setelah matang menjadi pektin ya, yang kemudian empuk. Kemudian pembentukan flavor yang bagus ya. Jadi flavor itu berarti cita rasa, tadi muncul aroma-aroma ya. Jadi yang sebelumnya itu sebelum matang itu tidak bau kita ya, tapi begitu sudah matang, nah mulai muncul aroma itu. Ya, aromanya itu semakin kuat kalau kemudian sudah matang. Itu karakteristik buah-buahan itu seperti itu. Nah, kemudian juga perubahan padatan terlarut. Yang sebelumnya tadi ya dominan pati sehingga tidak ada rasa manis ya. Nah, kemudian terdegradasi seperti pada mangga mengkal itu awal-awal ya asam aja. Nah, rasa manisnya tidak ada. Tapi begitu kita terus mengirim pematangan maka mulai muncul perubahan sehingga dihasilkan gula ini ya dan asam-asam. Dan juga pada kondisi matang itu juga terbentuk asam ya, perubahan-perubahan menjadi asam. Nah, ini perubahan-perubahan selama pemasakan ya, buah-buahan. Pemasakan ini artinya buahnya itu menjadi matang ya, bukan dimasak ya. Buahnya itu menjadi matang itu perubahan-perubahannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, klorofil itu pertama itu bisa jadi menutupi. Sebenarnya di buah itu sudah ada warna kuning, tapi karena saat muda itu lebih dominan klorofilnya. Tapi begitu saat mulai buah itu tua, klorofilnya terdegradasi, ya mulai kemudian yang menutupi pigmen kuning ini kemudian jadi hilang, ya. Yang kemudian muncul yang nampak dari kita adalah warna kuning, ya, warna oranye, gitu. Nah, kemudian juga ini antosianin ini ya, perubahan-perubahan apa terbentuk, ada juga terbentuk saat proses pematangan. Jadi perubahan warna. Nah, ini yang kedua ini pektin tadi ya, pektin. Jadi pengempukan itu karena adanya perubahan dari protopektin menjadi pektin ini, ya, sehingga kemudian menjadi empuk. Nah, pektin itu juga banyak digunakan sebagai pengental ya untuk gel itu, karena kemampuannya untuk mengikat air ya. Jadi memang apa cirinya itu ya apa cirinya itu adalah memiliki kemampuan untuk mengikat air sehingga kemudian membentuk gel ya, pektin. Jadi sebelum kenapa buah itu keras ya, karena sebelumnya protopektin, kemudian berubah menjadi pektin ya, yang teksturnya menjadi empuk. Nah, kemudian pembentukan flavor itu berkaitan dengan apa? Penurunan keasaman dan peningkatan gula. Ya. Jadi kemudian bersamaan dengan pembentukan campuran kompleks dari substansi volatil dan minyak esensial. Jadi flavor buah itu disumbang dari apa senyawa yang menyumbang itu sifatnya itu volatil ya. Substansi volatil itu mudah menguap. Makanya kita bisa menciumnya ya. Kalau flavor itu tidak bisa dicium ya nanti tidak akan ada bau-bau dari buah-buahan itu ya, durian itu. Maka sifat dari senyawa flavor itu diantaranya adalah bisa menguap ya, bisa menguap sehingga kemudian tercium oleh kita dalam jarak yang agak jauh pun bisa, seperti yang pasti durian ya. Nah, jadi ini kenapa manis seperti pisang gitu ya, kan patinya banyak itu pisang. Yang kalau kulitnya itu selulosanya banyak, ya kulit pisang ya. Tapi kalau kita berbicara pisangnya,
itu walaupun disebutkan ya beberapa itu dominan serat gitu ya, terutama selulosa ini adalah pada sayuran ya. Tapi kalau pada buah itu beberapa juga banyak yang lebih besar adalah patinya. Ya beberapa juga selulosanya ya. Jadi masing-masing itu komposisinya berbeda-beda buah-buahan. Nah, ini peningkatan gula terjadi pada buah dengan kadar pati yang rendah. Ya seperti pada ini ya peach ini jenis kayak ini ya. Ya jenis tersendiri ya, tapi seperti kayak apel gitu ya, atau pir ya. Ya kelompok-kelompok itulah ya. Nah, kemudian dinding sel polisakarida mungkin menurun seiring dengan peningkatan kadar gula. Ya. Jadi dinding sel polisakarida mungkin menurun seiring dengan peningkatan kadar gula sehingga kemudian menjadi empuk ya teksturnya itu. Senyawa sepet ya itu juga akan berkurang selama pematangan. Ya seperti salak tadi ya. Itu rasa sepetnya akan berkurang kalau saya dengan matang, termasuk pisang juga ya. Pisang itu kalau masih muda sepet ya. Nah, ini pemilihan buah segar, maka ada nanti ya. Ini kalau ini karakteristik, tapi saya sampaikan yang secara umum ya kalau kita memilih buah ya. Nah, jadi kalau memilih buah itu pasti harus kita lihat tidak layu, yang paling penting itu kita harus melihat segar ya. Ini segar apa? Ya kita lihat teksturnya. Apakah apel, jeruk itu kan ada yang jeruk sudah mulai keriput, apel sudah keriput ya itu berarti kan tidak segar ya, atau sudah kondisinya sudah layu. Tidak busuk ya kita pastikan dulu bahwa kadang untuk beberapa kalau tidak jeli itu luar masih kelihatan bagus ya, tapi dalamnya sudah ada belatung atau ada ulat-ulatnya atau ada larvanya ya. Seperti pada jambu biji ya, jambu biji itu atau jambu air ya. Itu kadang seperti itu, kelihatannya bagus, tapi ternyata di dalamnya sudah ada penghuninya ya, kecil itu. Nah, kita memang bisa jadi tidak cermat dalam melihat itu ya. Memang untuk bisa berkembang di dalam itu hanya lubangnya kecil, serangganya itu bertelur dan lubangnya kecil sekali, sehingga kadang-kadang tidak diketahui ya, terlewat oleh kita. Nah, pada perusahaan tertentu itu keseragaman itu penting dan bahkan menjadi pertimbangan dalam harga. Ya, kalau kita beli di saya yang buah-buah yang dijual di mobil gitu aja ya. Kadang dikasih tempelan ya, harga rambutan atau harga mangga atau harga salak atau harga apa gitu ya. Sekian duku. Nah, tapi ternyata mereka dapat dari ngepulnya itu dalam kondisi duku yang bercampur ya. Atau kemudian durian yang bercampur atau kemudian jeruk atau yang lain-lain ya. Tapi kemudian dipilah-pilah ya. Dipilah, dikelompokkan, ini ukurannya kecil, sedang, besar. Nah, kemudian dihargai dengan harga yang dijual dengan harga yang berbeda. Grading ya, namanya grading. Nah, jadi kita kok murah gitu. Ternyata kita lihat oh Pak kalau yang itu per kilonya 6.000 itu mangga arum manis itu yang ini Pak, yang paling bawah, yang kecil. Kalau yang agak besar-besar yang menarik itu harganya enggak segitu. Nah, kadang gitu ya. Nah, jadi kayak hanya untuk penarik ya, harga yang dituliskan itu rendah, tapi sebenarnya itu untuk mutu yang kualitasnya rendah. Gitu. Kemudian jenis ya, ini pasti jangan sampai keliru ya, misalnya ibunya pesan tolong belikan pisang raja. Nah, ternyata yang dibeli pisang kepok ya. Ya itu walaupun kadang-kadang kita tanya ini pisang apa ini? Ya, tapi ya sambil learning by doing ya. Jadi mungkin awal-awal kita nggak tahu, tapi kita bisa harus terus mengenalnya ya, sehingga kalaupun pertama salah, yang kedua jangan sampai salah lagi ya, kan.
Nah, jadi ada pisang Ambon, pisang-pisang yang lain ya, ulin, macam-macam. Nah, kemudian aman ya. Nah, aman ini katanya dengan apa? Jadi residu beberapa buah-buahan ya, seperti apel sendiri saya melihat sendiri ya. Ketika proses apa menuju pemasakan itu tidak terlepas dari penyemprotan ya. Jadi disemprot terkait dengan untuk membasmi hama ya, supaya tidak dihinggapi serangga dan busuk ya, maka disemprot. Nah, residu pestisida ini ya, ini yang kemudian atau obat-obat yang digunakan selama proses pembesaran itu ya, untuk supaya buahnya besar itu, pemasakan itu yang kemudian harus kita hati-hati, sebaiknya dicuci ya. Pak, saya ingin makan langsung Pak, ya tetap harus hati-hati, dicuci dulu ya. Beberapa buah itu juga ada yang di-coating lilin ya, terutama buah yang impor itu di-coating oleh lilin sehingga kelihatan mengkilap ya, kelihatan mengkilap, menarik gitu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ya dengan lilinnya itu ya, tapi kemudian kalau di sana juga sama ya, mengalami penyemprotan, artinya sudah disemprot, ada residunya, kemudian dilapisi lilin ya. Kalau itu kita makan langsung ya otomatis residunya akan termakan. Jadi kalau bisa memang dicuci dulu. Dan juga biji, kalau kita makan apel jangan sampai habis tuntas gitu ya. Kan Pak itu kulitnya banyak mengandung pigmen yang bersifat antioksidan, juga banyak mengandung pektin yang bermanfaat buat kesehatan kolon gitu ya. Nah, tapi harus tidak ada masalah, itu oke ya, tapi harus dibersihkan dulu ya. Terus juga jangan sampai habis, karena apa? Ada biji yang seperti pada pir dan apel itu yang merupakan racun ya, bersifat racun ya, bersifat racun, sehingga perlu jangan habis dikonsumsi biji-bijinya ya, itu ada racunnya. Kemudian pertimbangan kadar air ya, kesegaran dan aroma. Nah, adalah faktor yang memilih buah segar ya. Ini adalah bentuk kerusakan pada apel ya, bentuk-bentuk kerusakan pada apel. Nah, buah itu juga karena kadar airnya tinggi, masih mudah ya mengalami kerusakan, misalnya oleh bakteri maupun jamur. Ya. Terutama kalau kadar airnya tinggi, yang cepat itu adalah bakteri. Ya, jadi kelompok bakteri itu yang mudah mengalami kerusakan. Nah, ini adalah contoh-contoh kerusakan buah-buahan itu. Maka cara penyimpanannya bisa dengan ini ya, biasanya kalau buah itu suhu rendah ya, untuk mengendalikan laju metabolismenya. Nah, bisa juga dengan kemudian dikombinasi ya, ini mungkin perusahaan tertentu untuk memperpanjang waktu penyimpanan menggunakan controlled atmosphere storage ya, CAS ya. Maka dengan apa? Pada prinsipnya jadi kontrol atmosfer storage itu prinsipnya adalah menurunkan ya oksigen di bawah level normal dari 21% menjadi 2-3%. Ya, jadi penurunannya cukup besar oksigen yang ada udara itu. Dampaknya apa? Kemudian menurunkan laju metabolisme, menurunkan pemasakan buah, menghambat perubahan dan masa simpan. Ya, jadi itu ya, maaf ini karena makanya bareng ya. Ya oke. Nah kemudian ya. Kemudian kandungan senyawa fenolat beberapa komoditi buah dan sayur ya. Itu ini ada saya ambil di satu referensi ya ini ya. Nah, ini ternyata senyawa fenolat itu kan tadi diantaranya bersifat antioksidan ya. Di awal tadi saya sampaikan pigmen-pigmen seperti karotenoid dan flavonoid
itu berperan sebagai antioksidan ya, jadi merupakan pangan fungsional. Nah ini ya komposisinya, kunyit, brokoli. Kalau ini yang lain ada apa, bukan buah ya, tapi kalau kita ke bawah ini oh ini kebetulan sayur-sayuran semua ya, ini ya sayur-sayuran ya. Ada yang coba saya lihat ke bawah lagi ya, ini sayur-sayuran semua. Tomat ya, tadi tomat itu buah ya, tomat. Tapi yang di sini banyakkan justru bukan buah ya. Nah kemudian rich fruit and vegetable source of specific compound ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mencari buah, saya ingin mencari buah yang banyak mengandung vitamin C. Nah itu di sini referensi, oh berarti ini ada jeruk ya, kemudian green vegetable, kemudian apa, potatoes ya, kemudian belimbing sebenarnya ya, belimbing juga ada. Nah, kemudian apa, vitamin E yaitu apokat yang banyak ya. Kemudian apalagi, jadi di sini bisa kita cermati apa yang misalnya ya ini ya, banyak komponen antioksidannya ini ya, glikopin, flavonoid ini ya. Nah, pada tomat, nah, likopin itu juga tadi ya, pada pepaya juga ada, wortel gitu ya. Jadi itu kemudian bisa menjadi referensi. Tapi kebanyakan kalau buah itu berwarna-warni, itu tentunya mengandung pigmen yang tadi ya, kelompok flavonoid dan karotenoid yang itu bersifat antioksidan, yang bersifat antioksidan ya. Nah kemudian lagi kemudian selanjutnya adalah ini ya, selected general and specific fruit and vegetable intervention and their outcome ya. Nah ini di period outcome-nya. Ini manfaat-manfaat kesehatannya ya, manfaat kesehatan. Misalnya mau apa ini ya, terapinya ya. Guava itu kan jambu ya, jambu biji. Nah itu 4 minggu serum total kolesterol ya, akan mempengaruhi apa, serum kolesterol trigliseridnya ya. Ini sifat-sifat fungsionalnya ya, ini ya. Raw carrot berarti mentah ya, wortel yang dalam kondisi mentah ya. Nah, itu akan mempengaruhi, menurunkan apa, kadar kolesterol. Jadi ini penelitian ya, berdasarkan penelitian pengaruh-pengaruhnya dari berbagai bahan ya, bahan itu buah maupun sayur ya, itu bisa menurunkan efek-efeknya terhadap, pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Raw apple ya, 1 bulan ya, konsumsinya sekian akan mampu menurunkan kadar kolesterol. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian. Baik, saya kira itu untuk materi hari ini. Ada waktu 10 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, oke. Apabila buah-buahan yang diberi karbit untuk mempercepat proses pematangan, apakah itu akan berpengaruh pada komposisi kimia dari buah itu sendiri atau tidak ya? Ya, jadi itu adalah percepatan ya untuk apa, terkait dengan komponen namanya etilen ya. Yaitu sebenarnya untuk menstimulasi pematangan ya, mempercepat pematangan ya. Nah, kalau dengan karbit itu tentu akan berbeda komposisinya ya, komposisinya berbeda. Biasanya perbedaan itu adalah pada karakteristik cita rasanya ya, berarti kadar gulanya, kemudian aromanya itu tidak dominan ya.
sebagaimana kalau itu pematangannya adalah tanpa menggunakan karbit itu ya, seperti karbit itu, etilen ya. Jadi sepintas perubahan-perubahannya termasuk pigmen ya, itu kelihatan cepat matang ya, misalnya pada pisang atau pada pepaya ya, atau apa yang lain menggunakan karbit ya, atau mangga. Tapi kemudian itu tidak diiringi dengan perubahan pematangan yang sesungguhnya, yaitu terjadinya perubahan menghasilkan senyawa volatil, aroma, dan rasa manis ya. Jadi kalau tidak komposisinya berbeda ya. Jadi biasanya buah-buahan yang dikarbit itu untuk mempercepat kematangan secara instan itu banyak komponen yang itu belum terbentuk ya, komponen degradasi yang belum terbentuk. Di antaranya yang menyumbang cita rasa itu, rasa manis, aroma itu akan tidak muncul sebagaimana normalnya buah itu matang, gitu Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi komposisinya berbeda ya. Pertama senyawa yang menyumbang cita rasa. Ya, baik, ada lagi? Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya. Ya. Kan tidak jauh sama yang penggunaan karbit. Nah, itu apakah gas etilen itu juga mempengaruhi proses pematangan yang biasanya orang zaman dahulu itu disimpan di dalam beras itu, Pak? Disimpan di dalam beras. Buahnya ditaruh di beras itu? Iya. Ya. Jadi saya kurang ini ya, melihat praktek ininya ya. Sebenarnya kalau penggunaan itu kan sama aja ya, jadi mempercepat kematangan. Jadi adanya kondisi penyimpanan, ya kondisi penyimpanan itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya dengan karakteristik buah yang akhir ya. Ya mungkin mempercepat dalam perubahannya ya, perubahan secara fisik, misalnya perubahan warna ya. Tapi kecepatan pematangannya itu dan kecepatan degradasinya itu tidak seimbang ya, tidak sebesar kalau itu waktunya lebih lama ya, tapi tanpa penggunaan karbit ya. Memang penggunaan karbit itu cepat ya, tapi itu tidak diiringi dengan kecepatan degradasi dari komponen-komponen tadi itu yang menyumbang rasa dan aroma itu. Nah, bentuk penyimpanannya kemungkinan akan mempercepat itu saja, pengkondisian agar perubahan-perubahan warna secara fisik ya, misalnya perubahan warna dari warna hijau menjadi kuning gitu. Jadi saya melihat seperti itu ya, kalau misalnya terkait dengan kondisi penyimpanan. Jadi optimum supaya itu perubahan-perubahan itu cepat terjadi gitu. Kematangan dalam hal perubahan-perubahan secara fisik tadi itu, warna gitu. Tekstur gitu ya, warna dan tekstur teman. Itu Mbak. Baik Bapak, saya izin bertanya kembali. Yeah. Apakah kan biasanya itu kalau pisang itu setiap hari itu kan warnanya kayak semakin hitam gitu Pak. Itu apakah kalori di dalam pisang sendiri itu juga berubah Pak? Oh, kalau misalnya ini pisang sudah matang ya, terus kemudian berwarna hitam gitu ya. Ya, itu merupakan satu bentuk-bentuk kerusakan ya, kerusakan pisang. Nah, selama yang mengalami kerusakan itu adalah bagian kulit ya, itu tidak terlalu berpengaruh pada perubahan ininya ya, perubahan ya buah pisangnya ya. Tapi kalau itu sudah terlalu berlebih ya, maka sebenarnya ada proses
secara enzimatis ya, yang itu kemudian metabolisme berlanjut yang kemudian menjadikan buah pisang itu menjadi kelewat matang, ya kelewat matang. Tapi kalau misalnya ada warna hitam, ya itu biasanya pada kulitnya, ya hitam. Misalnya buah pisang yang sebelumnya kuning, ya bagus gitu. Ya karena suhu yang normal itu metabolisme masih berjalan terus, nah, maka kan terjadi perubahan-perubahan yang kemudian menjadi over. Yang sebelumnya dominan manis menjadi kemudian muncul rasa asam, ya karena gula itu bisa berubah lagi, ya atau kemudian bisa gula itu berubah menjadi alkohol. Sehingga aroma alkohol itu muncul kalau misalnya pada buah yang kelewat matang. Tapi kalau warna hitam ya seperti warna pisang itu biasanya pada hanya kulit. Ya, itu kalau kaitan dengan kalori tidak mempengaruhi. Ya. Kecuali ya itu tadi pisangnya itu sudah kelewat matang itu akan mempengaruhi kalorinya. Ya, karena sudah gulanya itu tidak akan mengalami banyak degradasi lagi. Ya, kalau di buah pisang itu kan kalau kita buka ya, itu walaupun di luarnya itu banyak bintik-bintik hitamnya, ya, tapi begitu kita buka kan itu tidak mempengaruhi dalam ya. Hitam dalamnya itu kan tetap putih ya, putih kekuningan. Gitu ya Mbak ya maksudnya. Jadi tidak mempengaruhi Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Justru yang mempengaruhi itu adalah reaksi metabolisme lebih lanjut ya, enzimatis lebih lanjut. Itu yang mempengaruhi perubahan kalori. Jadi yang betul kalau memang sudah terlalu lewat matang ya pasti akan perubahan kalorinya itu ya, perubahan kalori. Karena sebagian sumber kalorinya seperti gula itu akan berubah ya menjadi asam dan alkohol. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 1 menit. Cukup? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadi pesan terakhir kita harus memahami bahwa buah itu adalah karakteristiknya adalah segar ya, kadar airnya tinggi, maka mudah rusak ya tadi oleh beberapa kerusakan itu. Maka biasanya kalau kita beli di buah ya, terutama yang toko besar itu ya, Superindo, Indogrossi itu pasti dikondisikan suhunya rendah ya dingin. Nah, itu supaya tadi untuk mencegah metabolisme itu tidak berjalan lebih lanjut ya sehingga tidak terjadi namanya over ripening ya. Jadi kelewat matang ya. Kelewat matang. Kalau buah itu kan ada masa optimalnya kita konsumsi ya. Kalau sudah lewat dari itu ya sudah tidak enak lagi. Kalau terlalu mengkal tidak enak, kalau terlalu lewat matang juga tidak enak. Nah, itu perlu kita perhatikan kematangannya dan juga tadi tips-tips dalam sebelum menyimpan itu kita dulu kalau membeli itu tipsnya seperti itu dulu ya. Kalau oke, terus baru kemudian sudah mutunya bagus ya, baru kemudian kita menyimpannya juga harus hati-hati. Harus biasanya yang paling banyak ya menggunakan suhu rendah. Kalau controlled atmosphere storage ini itu untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau untuk seperti digunakan untuk level rumah sakit ya, misalnya untuk menyimpan bahan itu tidak sampai menggunakan CAS ini sepertinya ya. Nah, baik, itu kita tutup ya. Saya kira ini materi dari saya yang terakhir ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Dina, betul ya? Nanti tolong dicek ya. Saya mendapatkan materi itu 4 kalau nggak salah. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tadi agak terlambat karena memang ada gangguan ya. Saya tidak bisa connect berkali-kali di WhatsApp-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.